Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia raya ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu di dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Utli'tu lailatal mi'raj 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat pada malam Mi'raj, kata Rasulullah. Ini kejadian pada ketika Rasulullah Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Beliau sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sempat berkunjung ke dalam syurga dan pula berkunjung ke dalam neraka. Rasulullah ketika melihat neraka, beliau melihat kebanyakan ahli neraka itu berada dalam fakir, miskin yang luar biasa. Sehingga Rasulullah berkata, "Utli'tu lailatal mi'raj." Aku melihat pada malam Mi'raj 'alan nari, di atas neraka, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Maka aku melihat akan kebanyakan ahlinya neraka itu orang-orang yang miskin. Qalu, berkatalah mereka itu, para sahabat pada ketika itu, "Ya Rasulullah, minal mal?" Wahai Rasulullah, mereka itu fakir apakah daripada harta? Artinya kalau kita bicarakan tentang fakir itu sudah barang pasti tertuju pikiran kita pasti terhadap harta. Jadi beliau, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Minal mal?" Mereka miskin itu daripada harta? Rasulullah menjawab, "Qala lah." Tidak. Mereka itu bukan miskin gara-gara harta. Bal minal ilmi. Bahkan mereka miskin daripada ilmu. Mereka itu bukan miskin daripada harta, tetapi miskin daripada ilmu. Faman la yata'allamul ilma la yata'atta lahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha kama yanbaghi, kata Rasul. Maka barang siapa yang tidak belajar ia akan ilmu, sungguh tidak mendatang baginya akan hukum-hukum ibadat dan qiyam dengan hak-haknya ibadat. Dan tidak bisa mengurus ataupun mendirikan dengan hak-haknya ibadat. Artinya barang siapa yang melakukan ibadat tetapi dia itu tidak mempunyai ilmu, maka orang ini tidak akan sampai kepada hukum yang dituntut yang semestinya kama yanbaghi. Kemudian kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita beribadat kepada Allah, ini sudah barang tentu syarat dan rukun kita tidak pernah mengetahuinya. Maka berkata Rasulullah, "La yata'atta lahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha kama yanbaghi." Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita, orang yang beriman dan orang Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengerjakan sehari semalam salat 5 waktu. Dan ini kita hampir memasuki bulan yang namanya bulan Ramadan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Muhammad berupa puasa di dalam sebulan penuh. Maka belajarlah ilmu agama untuk sempurna hukum-hukum yang kita pelajari dan ibadat yang kita tuntut. Kemudian untuk kita tahu apa syarat dan apa yang membatalkan ibadat kita yang kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita berpuasa sebulan penuh tetapi di setiap hari kita menahan lapar, menahan haus. Tetapi yang kita dapatkan di hari akhirat adalah cuman hampa belaka. Artinya tidak ada balasan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena hukum dan
syarat, rukun, dan yang membatalkan kita tidak pernah bisa. Maka hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah ilmu untuk sah semua ibadat yang kita kerjakan, dan bergurulah kita kepada orang-orang yang berilmu supaya kita mempunyai orang yang menunjukkan kita jalan yang benar. Kemudian saking tidak berfaedahnya orang yang beribadat tidak mempunyai ilmu, dijelaskan lagi, walau anna rajulan abadallahu subhanahu ibadata malaikati samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Dan seandainya bahwa sungguh seorang lelaki beribadat ia akan Allah Subhanahu wa taala, akan ibadat malaikat yang di langit. Artinya tingkatan ibadat yang dilakukan oleh pemuda ini setingkat dengan malaikat yang berbuat ibadat di atas langit. Segitu banyaknya ibadat yang dikerjakan oleh pemuda ini. Bi ghairi ilmin, tetapi tanpa ilmu. Dia mengerjakan ibadat, jangankan kita katakan yang wajib, tetapi yang sunat pun semuanya dikerjakan. Namun dia tidak mempunyai ilmu, maka kana minal khasirina, adalah ia sebahagian daripada orang-orang yang rugi. Sukses selalu gure, insya-Allah. Jadi kalau kita beribadat tidak mempunyai ilmu, walau sebanyak apapun ibadat yang kita kerjakan, kalau bandingan di sini adalah ibarat orang yang beribadat setingkat dengan malaikat yang ada di langit, tetap mereka itu bahagian daripada orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Dia rugi aktivitas ibadatnya, dia rugi waktu untuk berbuat ibadatnya. Namun pahala yang kita dapati di esok hari akhirat tidak dia dapati. Kenapa? Karena syarat, rukun, dan yang membatalkan ibadat tersebut dia tidak pernah tahu. Fasyammir, maka bersungguh-sungguh olehmu fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu, bil bahsi wal talqin wa tadaris. Maka bersungguh-sungguh olehmu untuk menuntut ilmu dengan mubahasah dan dengan ulang-ulang kaji, talqin wa tadaris, ya, dan dengan belajar. Wajtanibil kasalah wal malalah, dan jauhi olehmu akan malas dan akan kebosanan. Jadi kita kalau seandainya menuntut ilmu yang namanya ilmu agama ini, sudah barang pasti kita akan muncul yang namanya malas. Sudah barang pasti akan datang yang namanya bosan. Maka dikala kita datang yang namanya malas, dikala datang yang namanya bosan, tinggalkan bosan tersebut, tinggalkan, jauhkan yang namanya malas. Belajarlah ilmu agama supaya kita dikala berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ibadat yang kita kerjakan ini sah di menurut hukum agama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan jika tidak kita, artinya tidak kita tinggalkan, tidak kita jauhi yang namanya malas, yang namanya kebosanan di ketika kita menuntut ilmu, fa anta fi khataril dalali, maka engkau adalah dalam goresan orang-orang yang sesat, dalam golongan orang-orang yang sesat. Maka hadirin, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah azza wa jalla, supaya dijauhkan daripada bahagian orang-orang yang rugi yang hidup di atas permukaan dunia ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.